Sudah Pak Eri? Diproses connect sebentar. Publik. Share lagu sama teks. Sudah connect itu. Oke Pak Edi. Sudah? Sudah. Sudah Pak Eri? Ya. Baik. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Pak. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam keadaan apapun. Pertama-tama syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam pertemuan masa Prapaskah yang pertama. Selama pertemuan malam hari ini kami harapkan Bapak Ibu kamera tetap on ya, karena biar kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu berkenan bergabung pada malam hari ini, dan tentu kita tunggu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan pada malam hari ini untuk yang pertama itu akan dibuka oleh Bu Ita, dipimpin oleh Bu Ita, nanti dilanjutkan sama saya di belakang. Baik, waktu dan tempat, silakan Bu Ita. Oke. Mari kita buka dengan lagu pembukaan tahun refleksi. Bukan ini. Sudah kedengaran? Kita percaya Allah kasih setia. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk pendalaman kitab suci,
Dalam pesta perjamuan, anggur menjadi tanda sukacita bagi keluarga yang berbahagia. Ketika mereka kehabisan anggur, kehadiran Yesus dan Maria menjadi gambaran keterlibatan dalam keluarga untuk menghadirkan kasih dan sukacita. Melalui mukjizat pertama yang dilakukan Yesus, dari kekurangan sampai akhirnya berlimpah anggur yang disediakan untuk para tamu. Ketika pemimpin pesta mengatakan, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang," menjadi tanda sukacita yang tetap mengalir dari hati. Meskipun di tengah tantangan kehidupan, sosok Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana ia tetap mengalami sukacita dan pengharapan, bahkan sampai menemani anaknya dalam jalan salib penderitaannya. Tahun 2021, Gereja KAC memasuki tahun refleksi untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Inspirasi dari Maria dan Yesus menjadi model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat untuk menyalurkan kasih dan sukacita kepada sesama. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk merasakan anggur yang terbaik hingga akhir. Kehadiran keluarga-keluarga Kristiani menjadi ungkapan pembawa harapan dan pembaharuan melalui budaya kasih. Paus Benediktus ke-16 mengungkapkan bahwa dalam dunia di mana Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan. Pesan ini menjadi aktual dan mengena. Untuk analisa sosial, kita bisa lihat kisah Pak Warkuatno, jadi badut keliling, kita tampilkan artikelnya ya, Bapak Ibu. Pak Warkuatno. Pak Warkuatno jadi badut keliling demi hidup keluarga di tengah pandemi. Warkuatno. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu Ita. Sudah terlihat. Pak Warkuatno adalah seorang bapak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Ia telah mengupayakan aneka bentuk pekerjaan untuk dapat menafkahi istri dan anaknya. Pekerjaan sebelumnya itu sebagai supir. Setelah jadi supir, dia kena aturan pemerintah, supir Metro Mini, sehingga tersisih. Kemudian dia mencoba menjadi pengamen. Setelah pengamen, dia merasa banyak saingannya, banyak yang udah menjadi pengamen. Setelah itu dia terpikir untuk menjadi badut. Nah, dengan modal pinjaman di bawah 1,7 juta, dia pinjam untuk beli baju badutnya. 1,7 juta dia minjam buat beli kostum badut. Setiap bulan Pak Warkuatno membayar utangnya dari keliling jadi badut. Ya. Jadi pekerjaan sekarang adalah jadi badut yang ia tekuni, badut keliling. Nah, di sebelahnya itu adalah Bunga, anaknya. Bunga bersikeras
selalu ingin ikut bapaknya berkeliling kemana saja. Jadi akhirnya mereka saling bekerja sama antara ayah dan anak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke. Seperti itu ringkasan singkat ceritanya. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan dengan diri kita, keluarga kita. Apakah yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita dan berpengharapan dalam situasi pandemi seperti ini? Ini dijawab apa gimana Pak Edi? Dijawab dalam hati. Masing-masing. Dijawab masing-masing. Boleh langsung sharing ya? Ya. Boleh, silakan. Siapa yang merasa? Kita merasa enggak Pak pandeminya? Bagaimana? Apa yang dirasakan, apa yang kita rasakan efek dari pandemi. Itu tadi salah satu gambaran Pak Warkuatno. Pak Edi dulu yang cerita sharing. Boleh, Bu Ita. Boleh. Baik, Bapak Ibu. Kisah Pak Warkuatno itu mungkin hanya salah satu kisah yang terjadi di sekitar kita ya. Tentu banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi corona. Tidak hanya Pak Warkuatno. Pak Warkuatno adalah salah satu contoh saja. Nah, mungkin tidak usah jauh-jauh yang ada di tempat tinggal kita, mungkin di dekat tempat tinggal kita, saya pikir bisa jadi ada yang terdampak dari pandemi corona. Nah, maka pada malam hari ini kita diingatkan untuk terlibat atau untuk bersikap bagaimana dengan saudara-saudara kita ini yang mengalami dampak dari pandemi corona ini. Ya, Peduli. Ya, bagaimana kita diminta atau bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ya. Mungkin sebelum saya sharing itu saya mau sedikit menggarisbawahi dari bacaan kitab suci yang malam hari ini dibacakan tadi. Ya. Sedikit ya Bu Ita ya. Banyak juga. Ya. Jadi saya sebenarnya dengan bacaan itu, bacaan yang mengubah mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah bacaan favorit saya. Nah, dari bacaan itu sebenarnya kita bisa lihat dari 3 sisi. Yang pertama, dari sisi yang orang yang menikahkan itu ya, orang yang punya hajat. Nah, itu yang punya hajat, dia mengalami kesulitan dalam hidupnya dan akhirnya kesulitan itu bisa terselesaikan karena dia melibatkan Yesus, melibatkan orang lain yaitu Yesus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan apapun, baik kita dalam masa yang mungkin dalam kondisi yang baik atau yang tidak baik, maka mari kita melibatkan Yesus, Tuhan Yesus dalam kehidupan kita gitu. Jangan kita melibatkan Tuhan itu ketika kita dalam masa-masa terpuruk, dalam masa sakit mungkin, atau dalam masa yang kurang baik sehingga kita baru melibatkan Yesus atau Tuhan kita sendiri. Jadi di keluarga Kana ini karena melibatkan Tuhan Yesus, maka kemudian masalah bisa terselesaikan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, mari kita melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kemarin saya sempat sharing ketika saya sakit COVID, kan saya juga merasa bahwa kesembuhan saya karena tentu keterlibatan Tuhan dalam kesembuhan saya. Maka ini menjadi contoh juga bagi Bapak Ibu, karena memang seperti COVID kemarin kan tidak bisa disepelekan ya. Banyak yang sembuh tapi yang meninggal juga banyak. Yang kedua dilihat dari sisi Maria.
Nah, Maria itu bisa menjadi perantara kebaikan atau terselesaikannya masalah dalam kehidupan atau dalam masalah yang dihadapi oleh orang yang punya hajat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara atau teman-teman kita yang mengalami masalah, itu kita bisa menjadi perantara kebaikan. Nah, perantara kebaikan itu apa saja? Ya, bisa macam-macam lah. Ya, bisa macam-macam. Bapak Ibu ya pasti sudah paham menjadi perantaranya seperti apa. Yang ketiga itu dari sisi Yesus. Kehadiran Yesus di Kana itu kemudian menggembirakan, menjadi tanda kegembiraan bagi keluarga yang punya masalah gitu. Yesus kemudian membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga yang punya hajat. Yesus dan Maria ini kan bisa menjadi role model bagi kita, ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai murid Yesus, mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi minimal kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Maria dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dengan orang-orang yang sekarang mengalami dampak dari pandemi corona, kalau kita bisa menyelesaikan masalah terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami itu ya sangat bagus. Tapi minimal kita mencoba bagaimana kemudian kehadiran kita itu minimal bisa menjadi penolong bagi mereka. Penolong itu bisa seperti Maria, kita sebagai perantaranya, atau memang kita yang melakukan sesuatu. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan sharing pada malam hari ini, apa yang bisa kita buat untuk keluarga kita tetap bersukacita dan pengharapan dalam situasi pandemi? Ya, yang pertama tentu kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kita dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi jangan lupa kita menyerahkan semua permasalahan kita yang kita hadapi itu kepada Tuhan. Itu kalau saya Bapak Ibu ya. Karena pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, dan tentu kita juga tetap harus optimis ya, karena dalam masa pandemi seperti ini banyak orang yang karena terdampak, tapi banyak juga yang karena pandemi kemudian orang bisa justru lebih eksis dibandingkan sebelumnya. Dia punya kemudian peluang-peluang yang didapatkan dari sebelum pandemi. Jadi di saat ada kesulitan, di situ sebenarnya ada jalan keluar. Mungkin kalau pertanyaan yang pertama itu Bu Ita. Terima kasih. Baik. Ada yang lain yang mau menanggapi apa ya yang dapat kita upayakan untuk membuat keluarga kita tetap sukacita dan pengharapan? Siapa yang mau sharing? Bambang, boleh? Aku aja ya. Ya, Nah, silakan pandemi Lisen. ini benar-benar dampak banget buat keluarga. Ya. Banget. Jadi, tapi ya itu seperti kata Pak Edi ya, Tuhan itu baik dan dia punya rencana indah buat kita. Yang penting kita berserah. Dan apa yang kita semakin pandemi ini memang bikin aku sama keluarga makin dekat ya Mbak. Istilahnya tiap hari ketemu anak-anak di rumah. Tapi puji Tuhan, walaupun dengan kesulitan yang dilalui, Tuhan tuh benar-benar baik banget. Semakin kita dekat, semakin kita tuh dikasih jalan keluar yang benar-benar yang nggak kita bisa pikir secara logika. Gitu. Tiap hari kita kan pasti mikir ya, aduh hari ini gimana ya, besok gimana ya. Tetapi di saya sendiri, saya cuma hanya ya udah Tuhan, saya serahin deh semuanya sama Tuhan. Terserah Tuhan mau kerjanya seperti apa gitu kan. Itu benar-benar yang luar biasa, benar-benar yang seperti tadi dicerita di perkawinan karena itu benar-benar yang anggur itu air putih itu bisa menjadi anggur buat keluarga kami gitu. Luar biasa sih saya bilang.
pandemi juga, tapi Tuhan tuh udah punya rencana-rencana indah buat saya sama keluarga. Nggak nyangka-nyangka. Saya kan dulu jarang bikin kue ya, tapi sejak pandemi ini kan balik lagi nih ke awal. Dulu belum bikin kue. Kadang-kadang mikir, aduh hari ini jualan apa ya gitu. Tapi setelah kita mikir mau jualan apa, terus siapa ya yang beli, kadang-kadang mikirnya kayak gitu ya. Tapi setelah kita coba untuk jualan, itu Tuhan tuh buka jalan aja gitu. Ada aja kita share ke grup, ada aja yang mau. Kadang kita mikir, jualan ini sekian, dapetnya ada nggak sih yang mau, kita udah keluar modal kan ya. Terus tapi ada aja gitu yang WhatsApp, ternyata tahu-tahu yang nggak nyangka-nyangka, ternyata satu hari tuh bisa kerja sampai seharian, tahu-tahu sampai nggak ke-handle, kadang-kadang kayak gitu Mbak. Puji Tuhan banget. Gitu. Luar biasa sih apa yang kita pikirkan, jangan kita yang bekerja deh, biar Tuhan aja yang bekerja deh. Serahin aja semuanya. Itu aja sih. Iya. Jadi jalani perkara kecil ya, Tuhan pasti akan kasih. Iya, masih banyak yang di bawah kita yang lebih susah, masih banyak sih kalau aku bilang. Ternyata Tuhan kembali. Puji Tuhan. Intinya sabar dan lakukan terus dengan telaten. Ini khususnya hari ini kan persaudaraan dalam keluarga. Jadi apa yang terjadi dalam keluarga, apa yang kita upayakan dalam keluarga kita. Mana? Ya, ada lagi? Budian kayaknya mau sharing nih. Ya, Budian. Tapi satu lagi ya, aku Oh, iya. terima kasih banget nih sama keluarga yoga yang udah aku share di grup makanan, selalu ada aja yang japri aku ya. Puji Thank you Tuhan. banget nih semuanya Ya, sudah mendukung. puji Tuhan, sama-sama. Baksonya juga laris ya, Bu Erika? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, pokoknya pandemi ini membuat hidup kita jadi banyak berubah ya, macam-macam. Terus kita juga, kalau kami ya mungkin semua juga merasakan dengan anak-anak ya, kecuali Bu Rita dan Pak Hendra. Jadi anak-anak itu kan karena online, mereka juga bosan juga gitu. Apa yang mereka harus lakukan di rumah selain belajar? Online game. Mesti bisa itu. Kalau Bu Erika juga ada ponakan ya Bu ya? Masih ada ponakan. Jadi kita mesti berbuat kreativitas apa yang membuat mereka tidak bosan, biar tetap bisa berinovasi dan berkreasi dalam kebosanannya ya. Karena kalau keluar kita takut nanti terkena keluar tapi perasaannya bosan. Gimana Chelsea? Aduh. Ya, saya cari ya protes ya gitu ya. Tapi sekarang sudah lesnya kan jalan terus ya. Jadi keluar juga dong. Enggak, cuma piano. Oh iya. Piano kan excellent ya. Jadi enggak terlalu jauh-jauh, tapi ya sempat awal-awalnya itu menemui hal-hal yang sulit ya. Iya. Karena yang biasa bisa main dengan teman-teman, ke sekolah, ketemu teman-teman, terus harus di rumah, ketemunya cuma kamar dapur gitu. Makanan. Nah, itu ya mungkin ada perubahan sih, emosional tuh ada gitu loh. Apalagi menginjak usia saat ini yang istilahnya tahap perubahan masa-masa ya, dari anak-anak mau ke remaja. Nah, itu mungkin bagi kami yang agak sedikit ya harus mengerem, bagaimana cara nasihatinya, cara ininya, karena kadang sedikit-sedikit udah
meletus emosinya. Aduh, kadang hanya perkara kecil ya bisa jadi pemantik ya. Selain itu satu sisi juga dari segi finansial terus terang ya memang benar-benar kita Pengaruh, ya. juga pengaruh sekali gitu loh, Ya. terutama di kantor saya itu 1 tahun ini nggak ada pemasukan gitu loh, benar-benar tutup untuk kayak tenan-tenan yang Ya. waterpark Oh segala iya ya. macam, terus belum kayak diskotik segala. Nah itu masih tutup mau buka, tapi banyak juga yang tutup, mereka benar-benar tutup kayak Peak, Depok itu kan pada tutup mau nggak mau, loker numpuk di kantor, bosnya juga stres, nggak ada pemasukan. Nah ya itulah akhirnya ya kita sih tetap bersyukur aja masih bisa kerja Ya. walaupun jauh dengan kondisi yang kadang cukup melelahkan, tapi dinikmatin saja gitu loh, karena pasti Tuhan juga akan memberi jalan yang terbaik gitu loh. Ya bersyukur aja sih, mungkin sekarang Chelsea udah lebih enjoy ya kalau untuk online gitu, karena kan sekarang sudah lebih banyak mengenal aplikasi, jadi bisa nonton YouTube, TikTok, main online, game online sama teman-temannya, sudah bisa enjoy, terus ikut dancing yang online. Nah itu kan English online, online gitu, mungkin itu sedikit membuat kita juga bersyukur juga. Terus ada kucing yang bisa diuyel-uyel. Itulah mungkin suka dukanya ya kita seperti itu. Kadang apalagi ya masa transisi seperti ini ya, mungkin kayak memasukin masa pubertas ya. Jadi sama yang jelas tuh yang sering bentrok ya sama bapaknya, karena kan mungkin hanya mulai gitu loh. Kalau bapaknya masih pengen nguyel-nguyel, iya, anaknya udah merasa kalau dipegang kok udah nggak enjoy gitu loh. Nah itulah yang akhirnya membuat ya itulah. Jadi aduh apa kita yang salah ya? Sama ya. Aduh. Mau diajak jalan-jalan kita juga nggak pernah jalan-jalan, ya udah di rumah nikmatin saja gitu. Kita bersyukur karena nggak kita sendirian, tapi begitu banyak sekali yang kena dampak ya luar biasa. Tapi kita tetap harus bersyukur dan tetap semangat apapun yang akan kita hadapin dengan semangat. Itu aja sih kalau bagi saya ya Bu Ita ya dan semuanya. Betul, puji Tuhan ya. Ada satu yang tidak bisa dilakukan tuh sama Chelsea ya, ice skating ya. Oh iya, ice skating udah kita stop sih ya. Aduh. Merasakan ya, semua keluarga merasakan kondisi seperti ini ya. Betul, iya. Bu Friska mau sharing, silakan. Yang menghadapi perubahan apa tadi? Lagi masa apa seperti Chelsea. Kemudian Etin juga nih pasti ngerasain. Ngerasakan juga ya. Friska saja dulu, ayo Bu Friska. Friska silakan mau sharing. Gimana? Dalam kondisi pertama-tama seperti yang disampaikan Pak Edi ya, tentunya bersyukur ya, bersyukur apapun itu, tapi kita tetap bersyukur, kemudian tetap ya menjalankan protokol kesehatan, kemudian terutama ini pengendalian diri ya, mengendalikan diri karena kan ini anak-anak 2 yang selalu kadang Sabtu Minggu ngajak keluar ya. Saya harus berupaya memberikan kepada mereka supaya nggak selalu minta keluar, jadi pengendalian diri ya. Terus kemudian juga mengucap saya bersyukur ya karena dengan kondisi sekarang itu di perusahaan kami itu tetap berjalan dan bahkan
apa namanya itu permintaan terhadap produknya itu meningkat gitu. Jadi syukur sekali ya, karena mengingat banyak perusahaan-perusahaan tutup. Jadi dengan kondisi seperti ini saya juga berupaya semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan ke perusahaan, karena apa ya, melihat dengan kondisi sekarang kan banyak yang PHK, banyak juga yang perusahaan tutup. Ya jalan satu-satunya saya memberikan yang terbaik, waktulah sama apa yang bisa aku berikan, karena itu merupakan satu ucapan syukur saya karena pemasukan tidak bermasalah dengan kondisi sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya ya sama yang seperti tadi disampaikan Ibu Erlina ya, menghadapi anak. Menghadapi anak. Ini juga Deborah kelas 6 ya, lagi ininya ya. Aduh, ya saya juga banyak kekurangannya karena mungkin ya orang Batak kata emosional, jadi saya emosionalnya menghadapi, tapi di baliknya itu kadang saya berdoa sama Tuhan supaya saya dikasih untuk mengendalikan diri saya, karena kalau saya salah mendidik karena perkembangan ya, jadi sedikit aja nih, jadi yang timbul itu jadi seperti ribut gitu ya. Ya itu saya alami, tapi kadang saya juga ya jujur menangis ya, kok aku nggak bisa menghadapi anak saya gitu ya. Ya saya tetap minta bimbingan dari Tuhan sih untuk menghadapi, karena sadar ya masa perkembangan seperti itu. Mungkin itu aja Bu Ita. Jadi intinya sih apapun yang kita hadapi kita bersyukur, apalagi udah pandemi, muncul lagi banjir, ya sangat menyedihkan sebenarnya, sangat menyedihkan ya. Tetapi ya satu-satunya supaya kita tetap bisa menghadapi, menjalaninya ya hanya satu, selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Ya, betul. Itu dari saya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Friska. Ya, jadi bagaimana kita sebagai keluarga gimana mengupayakan untuk semakin mengasihi ya, semakin terlibat dan makin jadi berkat buat orang lain di sekitar kita, khususnya di dalam keluarga dulu nih. Ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ayo Pak Ali sharing, Pak Ali. Halo Pak Ali, bersama nih. Sama-sama orang Batak, ada temennya. Kalau kami kan ya Pak Ali pendiam, sayanya rame gitu. Apalagi sekarang Pak Ali kan nggak masuk hanya hari Jumat aja. Jadi ya ketemu. Jadi sering ketemu dong. Cuma kan namanya dia pendiam, saya ngomong sini kan capek juga. Alihkan ke tanaman. Ngomong sama apa Bu, tanaman? Jadi mengembangbiakan bunga-bunga saya yang ada di rumah. Asik. Iya. Betul. Nggak banyak jenisnya, cuman itu saya perbanyak, jadi bisa berbagi, bagi yang suka dengan bunga tanaman saya silakan gitu. Jadi kemarin itu dari Depok, dari Cikarang, dari yang ngambil bunga, saya senang bisa berbagi, hanya nggak bisa berbagi apa-apa ya, kalau cuman hanya bunga ya saya senang gitu, sampai jauh-jauh ke sini hanya mau ngambil bunga saya. Padahal bunganya cuma kuping gajah. Kuping gajah, anglo. Lagi ngetren. Jadi lagi ngetren itu ya. Tanaman saya sendiri aja sekarang. Untuk mengalihkan kebosanan ya, pasti bosan. Apalagi kita kan cuma berdua aja di sini, supaya nggak stres. Apalagi kemarin pasca operasi. Ya, jadi sebenarnya untuk mencari kehidupan yang ini, supaya kita tidak bosan, tidak terbawa emosi. Mungkin tadi Bapak Ibu berhubungan dengan anak-anak ya, berhubungan dengan anak-anak gitu. Mungkin kayak Mbak Ita sama
pernah ya Mbak kita Mbak pernah di asuransi seperti apa, sekarang kan lagi sepi gitu. Ya, Ke bakso dulu. Kali jualan bakso. Jadi saya tuh jual bakso tuh terkadang gini, aku tuh orang Batak, yang beli itu Muslim. Apa iya ada yang mau ngebeli? Kadang-kadang kan image mereka kan beda ya Mbak ya. Padahal yang bikin bakso kan bukan kita. Jadi saya ngakalinya itu yang punya bakso itu sekali-sekali nganter bakso ke teman-teman saya yang Muslim. Jangan pakai jilbab ya kan. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang walaupun tidak seberapa banyak tapi setidaknya selalu ada, setiap saya posting selalu ada seperti desain tadi katakan, setiap share puji Tuhan ada gitu. Jadi besar kecilnya itu finansial memang tergantung kitanya juga sih. Besar juga habis, dikit ya cukup kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi ya itu Mbak. Jadi saya alihkan kebosanan saya di rumah ini dengan tanaman saya sekarang ini. Gitu Mbak Ita. Nggak drakor ya? Iya. Nonton drakor. Nonton drakor ngisi waktunya ya. Drakor enggak suka drakor saya. Udah enggak. Enggak pernah sih nonton drakor, enggak pernah. Lewat. Iya, udah lewat ya Pak. Baik. Ada lagi? Oke. Sudah? Ada yang mau sharing? Untuk aksi nyata nih, lanjutannya. Aksi menyambung harapan. Setiap anggota keluarga berjuang untuk menjadi berkat dalam rumahnya. Dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Terus, nah seperti tadi Bu Erika kan juga berbagi berkat juga ya. Kepada sesama juga itu. Menolong yang membuat bakso gitu. Juga bagi kami pelanggannya, kami juga serasa kecipratan berkat, pagi-pagi datang bakso. Dapat berkat pagi-pagi seperti itu. Itu sudah jadi satu bentuk perjuangan. Oke, kemudian ada aksi sapa. Keluarga membangun habitus salam dan jumpa kepada anggota keluarga yang jarang dijumpai akibat pandemi. Oke, dalam kondisi saat ini kita bisa bertegur sapa dengan keluarga melalui komunikasi virtual ya. Mungkin misalnya dengan keluarga besar kita, ya. Reuni keluarga. Nggak mungkin kan kita untuk berkunjung karena pasti ada nanti yang banyak berkembang klaster keluarga seperti itu. Nah itu bisa kita lakukan dengan pertemuan secara virtual seperti ini. Ada juga keluarga salam dan jumpa. Ini saya menghadapi sendiri nih. Anak saya Lintang dan Langit itu udah tiap hari cuma ngamar terus. Mungkin yang lain udah ngerasain ngamar terus pada asik sendiri-sendiri dengan laptop, HP dan sekolahnya. Jadi kadang kita mesti tahu gimana nih mesti bertegur sapa sama mereka. Anak-anak autis. Anak autis ya. Ini di depanku ada anak autis satu. Oh, gitu ya. Diajak nggak mau, tapi dia nonton YouTube pakai earphone. Oh, ya itu ya perkembangan teknologi dalam kondisi pandemi seperti ini membuat perubahan gaya hidup kita berubah banyak. Tinggal kita tetap berpegang pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara sehingga kita selalu dilindungi dan juga dalam segala hal kita selalu dalam Tuhan. Gitu. Oke, mari Bapak Ibu. Udah? Ada yang mau sharing lagi? Bentar Bu Ita. Ya. Mungkin perlu digarisbawahi juga, ini yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat bagi orang di sekitarku. Ini apa yang mau diupayakan? Mungkin dalam keluarga. Tadi kan udah ada contoh dari Bu Erika ya. Iya. Oh iya, betul. Jadi supaya ini bisa kita lakukan dalam
di masa setelah ini gitu. Apa yang kita upayakan supaya kita saling mengasihi, makin terlibat dan makin menjadi berkat bagi orang lain. Kan beda-beda setiap orang tuh. Iya, dalam keluarga beda-beda, Pak. Misalnya, kalau yang lain mungkin apa gitu ya, betul. Mungkin mengasihi. Boleh minta waktu, Bu? Yuk. Silakan Bu Rita. Baik, ini sebenarnya keterkaitan. Kalau tadi terkait dengan pertanyaan apa yang kita dapat upayakan atau diusahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita dan berpengharapan dalam situasi pandemi, berarti secara pribadi. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, yang merupakan intisari yang akan kita sarikan dan actionnya, bagaimana kita sebagai keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, berarti makin mengasihi masih dari pribadi, kemudian kepada Pak Hendra, kalau saya makin terlibat, berarti sudah lebih jauh lagi dan makin menjadi berkat bagi orang lain di sekitarku. Nah, berarti ini sudah keluar. Ya, jadi tahapannya tahap pertama diriku, tahap kedua keluargaku bersama dengan keluargaku ke orang lain. Kalau ini ditujukan kepada kita pribadi, maka tentu actionnya pribadi dan keluarga secara perkeluarga. Tetapi kalau kita secara bersama-sama di dalam lingkungan kita, tentu saja ini menjadi berbeda. Tetapi karena judulnya adalah persaudaraan dalam keluarga, maka ini actionnya, kalau saya pribadi, bagaimana kita mau membahagiakan keluarga kalau kita tidak sehat? Itu nomor satu. Baik saya jasmani maupun rohani, pikiran negatif, terus aduh batuk dikit, oh aduh apa nih ya, COVID nggak ya, waduh udah yang negatif-negatif seperti itu pasti mempengaruhi interaksi kita dengan suami, walaupun saya cuma sama Pak Hendra di rumah ini, tapi tetap mempengaruhi rasa sukacita itu. Maka berarti apa yang dilakukan oleh saya adalah paling mudah, yaitu membuat jadwal secara rutin dengan olahraga, makan, dan meditasi atau yoga, sehingga membantu untuk refleksi, lalu kemudian berpikiran positif juga, yang dulu memang dilakukan tetapi tidak seintensif pada saat sedang pandemi ini, karena pandemi ini WFH terus, lalu kemudian sebagian besar WFH, lalu kemudian kita punya banyak waktu tanpa ada perjalanan, dan seterusnya. Dan yang paling penting, tidak boleh ada hari yang tidak olahraga, minimal 30 menit itu untuk jalan-jalan di rumah. Sampai Mama, usir aku. Mondar-mandir terus. Ayo Papa ikut. Selalu memberikan energi positif. Perkara belum dijalankan, ya namanya usaha ya. Ada yang maaf ya Papa. Ayo olahraga yuk. Ayo. Karena ini memang modal dari sukacita adalah kesehatan. Kemudian bagaimana makin mengasihi? Nah sebenarnya dalam hal juga ya olahraganya. Papa kita jalan bareng-bareng ya, mengasihi bersama, bagaimana untuk makin mengasihi antar keluarga. Ya tentu kita punya banyak waktu ya, yang belum kita lakukan. Dulu kita lakukan ya Pak, malam-malam itu kalau bangun malam itu berdoa bersama. Pak Hendra nih bangun malam, saya dibiarin tidur katanya kasihan. dulu sih dibangunin doa bersama itu Papa, nanti lakukan lagi kita biar saling mengasihi Pak. maksudnya makin, oi udah hampir 30 tahun sebentar lagi kita, oi mantap menikah ke 30 sebentar lagi. 29 ya, lalu 31 tahun lagi, kita 29 tahun ini. Lalu kemudian makin terlibat dan makin menjadi berkat bagi orang lain di sekitarku. Dengan modal kesehatan tadi, maka kami memang di sekitar ini ada yang tidak, ini nge-lag ya saya ya, ada yang memang tidak mau diberitakan kondisi COVID-nya.
positif atau negatif, tetapi kepada kami, kebetulan Pak Hendra adalah pengurus RT, jadi kami boleh tahu siapa saja yang mesti dibantu begitu. Jadi secara action keluar, kami berdua memang bersepakat kita hari ini beri apa, madu, buah-buahan, buahnya seperti apa, nanti Papa kerjanya sama atau berdiskusinya bersama dengan suaminya, saya sama ibunya ya, begitu, supaya bisa menjadi satu kesatuan dan tepat sasaran dan tepat objek yang harus kita bantu tuh yang seperti apa. Juga memberikan tutorial kesehatan kepada teman saya yang sedang sakit itu, untuk kan ini COVID ini urusannya dengan pernafasan, maka olahraga yang paling pas itu adalah yoga dan kemudian meditasi dan seterusnya. Itu yang kami lakukan supaya tetap menjadi bermakna. Kalau menjadi berkat mungkin terlalu tinggi, tetapi hidup kita makin bermakna buat orang lain, sehingga memaknai masa pandemi ini dalam kurun waktu, usia maupun situasi yang seperti apapun, tetap kita laksanakan. Makanya jangan heran di usia 52 tahun, hampir 53 ya, energinya nggak habis-habis, mau sampai malam, mau sampai apa, kalau mau disuruh apa juga seperti itu. Itu berkat dari Tuhan, dan berkat itu diberikan kepada yang lain dan di sekitar kita. Begitu sih Mbak Ita dan teman-teman, Pak Edi sebagai ketua lingkungan. Pak Hendra mungkin nih gimana nih, bosan lihat saya keluar jalan karena hanya di rumah. Kalau di luar itu hujan, pasti banyak itu halangannya. Hujan lah, apa kalau di rumah mondar-mandir jalan 30 menit sehari, no problem. Rumah-rumah kita semau gue dong, Sultan boleh dong bebas. Apa silakan Pak. Ya, saya cuma itu aja nanggapin ya. Ini kalau misalnya pas lagi WFH, ini kan Bu Rita kadang kalau misalnya emang ya tabiatnya ya, kalau misalnya waktu mengajar energik gitu loh, ngomongnya itu ke anak-anak, saya kadang-kadang apa, pusing dengernya. Akhirnya apa, yang saya kerjakan masuk kamar tidur. Jadi ketahuan aslinya ya Pak. Selama ini kalau di sekolah Pak Hendra nggak tahu, sekarang tahu. Oh, kalau misalnya di sekolah lebih lagi. Karena kan dia bisa dengan gerakan. Nah ini kan enggak. Kalau energiknya sih udah tahu. Cuma kalau dengan waktu mengajar dengan cara WFH gini aja, dia bisa istilahnya menyapa tiap anak apa gitu ya. Anak yang jadi masalah kan intonasinya gitu loh. Naik turun gitu kan, jadi saya kok sendiri gitu loh. Saya tinggal tidur. Soalnya apa? Sebelum WFH kan apa? Kalau siang kan saya sendirian di rumah. Tepi. Bebas, saya mau tidur, mau apa gitu ya. Nah, waktu ada ini, kok jadinya malah berisik ya. Saya tinggal tidur. Aku tidak menyukai ciptakan Papa dong. Bukan. Cuma gara-gara itu jadi istilahnya waktu mau tidur juga kan terganggu dengan suara. Jadi udah maunya masuk kamar tuh, saya nggak bisa itu lagi. Tapi setelah itu cuma udah satu tugas saya kalau waktu WFH itu, pas waktu awal tiap kelas kan harus difoto untuk laporan. Timestamp. Udah difoto, udah saya masuk kamar. Itu aja. Sebenarnya sih bisa pakai tongsis, saya juga punya. Iya. Biar ada interaksi. Opa dan Oma biar lebih mesra ya. Soalnya kalau misalnya itu kan saya kan nggak boleh terlihat di kameranya. Jadi kan anak-anak kan bingung. Betul. Itu aja. Terima kasih. Itu yang membuat Bu Rita tetap awet muda, Pak Hendra. Naik sepeda juga sendiri. Naik turun intonasinya. Itu bagus. Mungkin memang gayanya gitu ya. Sehingga anak-anak kan jadi nggak bosan. Kok mungkin Papa?
Dan emang itu kedekatannya, saya udah tahu kalau misalnya itu dia gampang dekat dengan anak-anak gitu kan, dengan murid-muridnya. Jadi udah beberapa kali saya perhatiin tuh kok dengan masa pandemi begini, tiap kali masuk kelas disapa dengan cara ya seperti absen. Mana nih suaranya? Kok ibu nggak dengar suaranya? Nah setelah itu baru mulai pelajaran. Itu ya emang harus begitu, paling tidak kan seorang guru harus kenal dengan murid-muridnya. Apalagi ini udah hampir 1 tahun ini kan nggak pernah ketemu sama anak-anak. Iya, lebih interaktif ya. Belum. Kita sama dikit Bu Ita. Oke. Baik, dari sharing yang tadi Bapak Ibu sampaikan tadi kan sebenarnya kita masih bisa bersyukur di tengah-tengah pandemi yang melanda kita semua ya. Jadi kita masih bisa bersyukur, dan ternyata di luar sana yang terdampak lebih berat dari kita itu lebih banyak juga. Lebih banyak ya. Syukur kita itu mungkin perlu diupayakan untuk menjadi tindakan nyata Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan sapaan kita untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi gitu. Sebenarnya kalau di tingkat lingkungan sebenarnya cara yang lebih gampang yaitu tadi, kalau teman-teman kita di lingkungan ada yang jualan ya kita harus beli. Itu saya harap ini menjadi salah satu cara kita juga terlibat dalam dalam membantu menyelesaikan juga itu. Jadi kalau Bu Erika jualan bakso ya mari kita pesan itu, meskipun nggak setiap bulan pesan ya, setiap minggu pesan ya, sebaiknya itu. Toh kita juga makan setiap hari gitu. Betul. Terus Bu Lisen jualan kue ya kita ya sesekali belilah, kan toh kita juga setiap bulan bisa jadi kita beli kue juga di luar sana daripada beli di luar. Kalau teman-teman kita ada yang jual ya mari kita, ini sebagai wujud nyata sebenarnya. Dan tentu di luar sana yang mungkin lebih berat membutuhkan, lebih banyak membutuhkan, lebih berat juga ada ya. Nanti kita coba kita membantu gitu menyelesaikan permasalahan mereka. Nanti bisa kita wujudkan Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Wujudnya apa nanti? Iya Pak Edi, juga kita masih punya celengan Yesus Tunawisma itu kalau kita lakukan secara rutin, ini juga merupakan aksi kita Pak. Jadi bukan pada saat mau dikumpulkan nanti baru kasih seret begitu. Jadi secara rutin kita memberikan per hari, per minggu, per 2 hari, per 3 hari. Itu bisa Pak Edi? Ya, bisa Bu. Gimana Bu Rita? Per apanya? Per 3 hari? Masukinnya uang ke celengan. Masukinnya celengan itu loh Bu Emerita, iya masukin ke celengan itu kan sesuai dengan kita. Kalau di Seci itu kan setiap kali kita berbuat kebaikan masukin celengan, karena saya juga punya celengan Seci kan. Celengan Yesus Tunawisma juga punya. Di setiap kali ada kebaikan kita berikan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kita taruh uang sebagai tanda. Tetapi kalau untuk Yesus Tunawisma kan kita bisa per hari, misalnya saya maunya 2.000 tiap hari monggo. Saya 3 hari begitu dan seterusnya. Kalau rutin itu menjadi lebih baik. Baik. Bisa disosialisasi Bu. Oke. Sudah Pak Edi? Sudah Bu, sudah. Silakan. Pak Bambang belum terdengar suaranya ini. Belum cerita nih. Sama ya, Pak Ali. Tadi udah nyanyi tadi. Pak Ali ini coba nih. Pak Ali belum, Pak Ali. Pak Ali. Gimana Pak Ali? Sekarang jadi sudah mulai aktif nih Pak. Notarisnya ya. Apa Pak? Bukan. Apa Pak? Masih memulai. Advokat. Tapi karena pandemi begini kita kan jasa
online ya Pak ya. Efek juga ya Pak. Efek karena kita masih pemula, jadi ini masih agak susah kita ini ketemu orang-orang juga. Di rumah lah. Iya. Tapi untungnya belum keluar dari kerjaan, jadi masih ada penyangganya. Oh iya betul ya Pak. Iya. Jadi masih Kalau advokat itu lebih banyak relasi ya Pak. Jadi iya, gitu. mesti yang dikenal ya. Iya. Apalagi suasana begini kita susah berhubungan dengan orang lain. Hmm. Apalagi belum tahun gitu. Apalagi ketemu gitu. Nggak mungkin. Ketemu nggak mungkin. Gitu itu karena biasa harus ketemu orangnya, kita lihat dulu gitu. Lihat palpasi gitu. Apa Pak? Biasanya kasus-kasus apa gitu? Perceraian. Tadi kita menceraikan. Kok kasus perceraian sih? Kasus perceraian sih. Tapi bukan kita yang menceraikan, mereka yang minta cerai kan gitu. Oh. Jangan ngurus perceraian, nanti curhat sama Jadi kamu. mediator dong. Jadi mediator. Setelah mediasi nggak mau ya. Iya, jadi mediasi dulu. Kan kita mengupayakan mediasi masih bisa bertahan. Ya udah, gitu. Kadang ada kasus tanah, tapi yang punya tanah nggak punya uang, ya gimana mau jalan? Banyak orang mendadak jadi miskin. Ternyata yang punya duit setelah berhubungan dengan kita nggak ada uang katanya. Mau diserahin sertifikatnya, kita juga mau jual tanahnya juga susah sekarang kan gitu. Kondisi begini ya. Setelah kita dapat ya mau dijual juga susah sekarang. Jadi gitu Bu, kedukanya Nanti dulu. saya bisa ikut konsultasi dong Pak. Ya, Saya mau konsultasi bisa dong Pak. Lisen lo boleh tapi jangan perceraian sama Ali. Astaga, jangan didoain selalu langgeng dong. Masalah rumahku Pak. Rumah. Iya, nanti aku japri ya. Japri dah, lanjut. Tapi kalau Pak Ali nggak cerita case apa, kita juga nggak tahu apa sih yang Pak Ali tanganin gitu. Iya. Iya, saling sapa Pak kita. Jadi saling tahu apa sih kita kesibukan kita gitu. Atau apa yang menjadi pergumulan atau masalah kita. Karena banyak juga umat yoga yang tidak pernah muncul di virtual, di grup juga nggak pernah ada komen. Bisa jadi mereka dalam perkara, ya kan, dalam punya pergumulan, ya, punya masalah, tapi untuk cerita mereka susah atau tidak merasa ada yang dekat gitu. Jadi mesti ada tim pemerhati nih Pak Edi. Dan kalau ada masalah kan boleh juga diajukan di sekretariat, ada formulir itu di sana. Iya. Konsultasi di sana bisa gratis. Akan dilayani di sana dengan seksi keadilan dan perdamaian. Ya, oh iya ada itu. Jadi tinggal isi formulirnya apakah masalahnya, nanti bikin pertanyaan betul nanti kita hubungin tuh. Iya. Ini sudah jalan itu Bu. Iya. Oke Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Ya. Pak Bambang nih mau cerita. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Ya, semoga pada sehat semua. Amin. Ya mungkin kondisi sekarang yang digarisbawahi Pak Edi tadi emang benar. Jadi dalam situasi senang, situasi kita lagi susah, memang seyogianya harus ingat dengan Tuhan. Apalagi tadi di bacaan perkawinan di Kana juga Tuhan Yesus itu menyampaikan apa sih yang sebenarnya Bunda Maria minta. Jadi, lewat peranan Bunda Maria juga kita boleh istilahnya mengikuti apa yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Jadi, tahan hentinya juga ikut berdoa dengan Bunda Maria dengan lewat novena, lewat rosario. Dan di situasi pandemi ini juga kita sendiri sebenarnya berjuang dengan diri kita, misalnya kita juga mengikuti protokol kesehatan,
dan yang apa namanya masih aktif bekerja juga dia harus mengikuti acuan yang sudah ditetapkan, karena tidak tiap hari kita harus masuk kerja. Jadi mungkin di tempat saya selang-seling. Nah, mungkin yang sekarang merasakan lebih banyak anak sekolah kan istilahnya dia lockdown sama sekali, dalam arti aktivitas selama 1 tahun ini kan dia sudah memberikan contoh lockdown, istilahnya ya memang nggak bertemu. Jadi sampai selama 1 tahun pun kita juga belum tahu apa mau berakhir gitu ya, dalam arti apakah hal itu yang kemarin seperti yang dikatakan Romo juga, Bapak Uskup di suratnya itu juga menegaskan itu adalah cara Tuhan untuk supaya kita kembali dan juga kita bersih gitu loh, bersih dalam arti ya ingat kepada Tuhan lebih baik, lebih sungguh-sungguh, lebih dekat. Nah, paling ya kita juga membantu orang-orang juga bukan dalam arti kita nggak berkunjung, karena juga kita dibatasi untuk semacam ini virtual, kegiatan-kegiatan lebih difokuskan ke yang online ya. Dan hubungannya dengan istri sama anak juga kita lebih bertemu. Nah, mungkin kadang suka WFH-nya jamnya waktunya sama, untuk minggu ini selang-seling karena supaya bisa mendampingi Chelsea di rumah. Dan memang saya bukannya istilahnya sama Chelsea itu gimana ya, sudah mulai besar, jadi ya iseng dalam arti yang menggoda dalam arti karena ya melatih. Karena saling dia juga punya kebiasaan yang sama, jadi suka iseng dengan saya, ya saya coba iseng dalam arti diem, nah ya seru-seru aja dalam arti ya supaya emosional dia juga tidak sesuai dengan yang baik, mungkin membuat marah terus istilahnya bisa baik lagi, itu kan harus proses yang harus benar-benar bukan semacam teori aja, jadi ya benar-benar dilakukan mengatasi emosi anak seperti apa, terus dia jengkel itu karena apa gitu kan juga harus tahu, terus nggak ada sebab apa kok berlaku seperti itu, kenapa gitu kan. Nah, apa mungkin karena kita di rumah juga WFH kan kita juga kerja ya, maksudnya kok di rumah tapi kok nggak pernah ini kan waktu WFH ya sama-sama konsentrasi. Seperti itu. Terus tambahan Bu, untuk apa ini di luar ini ya, untuk yang besok hari Minggu itu yang PSJ sudah siap di sana ya, untuk yang PPK ya? PPK. Oh, ini Pak. Dibawa sendiri Pak. Yang offline? Yang offline sekarang dibawa sendiri. Nanti pas selesai misa, kita maju seperti komuni itu, baru mengisi piksis dengan Romo. Jadi pas komuni dibawa gitu ya? Setelah misa. Setelah misa yang bukan PPK Tunggu pulang, ya? yang PPK offline nanti tetap tungguin nih. Terus maju seperti komuni itu, bawa piksis untuk diisi. Waktu kemarin bisnisnya kan dikumpulin ya Pak ya? Cuma yang dapat itu aja ya, tempatnya kayak Kotaknya aja ya? Kotak bisnisnya Pak Bambang sudah ada belum? Belum. Belum. Sudah ada belum? Yang kayak tempat Rosario. Iya. Sudah ada? Sudah punya? Belum ada isinya Bu. Belum ada isi. Bukannya kemarin diambil dulu, cuma yang dapat. Cuma dapat kantongnya, kalungnya ya? Ya, kantongnya ya. Oh ya udah. Berarti kapan Pak mesti ambil di saya? Besok kan ya? Ya, karena gini. Ya,
Jadi selama ini dari gereja ya Pak Edi aturannya bahwa dikumpulkan di ketua lingkungan. Nah, mulai Rabu Abu ini ya Pak Edi ya, itu ke depan mulai Rabu Abu kemarin ke depannya itu yang PPK offline yang ikut misa ke gereja itu diminta untuk membawa sendiri kotak piksisnya dan kalungnya. Baru mulai minggu ini memang gitu. Nah, jadi waktu itu kenapa saya nggak bagi karena waktu itu kan memang mau ikut misa waktu itu ya. Tapi karena apa ya saya lupa akhirnya nggak jadi gitu. Sehingga kalau Bapak besok mau PPK berarti perlu kotak piksisnya Pak. Iya. Ya, nanti mau diambil hari ini apa besok silakan. Besok jam berapa? Ikut yang offline? Offline. Yang online baru dikumpulkan ya Pak Edi ya? Ya, yang online dikumpulkan sudah. Oh, yang online yang dikumpulkan. Gitu. Silahkan silahkan mendaftarkan. Lebih enak itu kalau apa tuh Pak, Bela Rasa ya, isi belarasa.id. Biasa saya nyoba kemarin itu ya, mental terus ya. Oh, kenapa tuh Pak Edi? Ada konfirmasi dari nomor itu kan, WA-nya kan. Pakai nick atau pakai apa Pak? Kan ada berapa 3 pilihan nggak salah. Gimana Pak? Pakai nick atau pakai apa? Verifikasinya. Pakai KK, nomor KK. Ya. Mestinya bisa. Saya pakai kakak tidak bisa, tapi saya bisa pakai nama dan tempat tanggal lahir. Pakai kakak saya tidak terdaftar di situ, tapi pakai nama dan tempat tanggal lahir saya bisa. Kategorinya kali. Sampai sudah ini sih Pak, sudah dapat konfirmasi dari itu, dari Bela Rasanya. Oh, dapat kayak apa namanya untuk pendaftaran gitu ya, bisa masuk terus dapat kayak validasi konfirmasi gitu ya. Sudah terus? Nah, terus itu tetap nggak ini, belum bisa atau waktu mau pendaftaran itu ada jam-jam khusus atau gimana ya? Kalau ditutupnya Kamis pagi Pak Bambang. Oh, Kamis pagi. Ya ditutup. Oh iya. Mungkin masalahnya itu udah jadi batasnya sampai Kamis Pak ya? Iya. Kamis pagi untuk yang mandiri. Ya. Ya, pokoknya kalau yang lewat Bela Rasa secara mandiri itu Kamis pagi sudah ditutup. Gitu aja Pak. Kemungkinan itu karena dikonfirmasi terus nggak bisa masuk, jadi ada 2 kali ya. Nanti coba lagi Pak. Untuk minggu depan lagi. Dibukanya dari Kamis ke Kamis ya Pak Edi ya. Jadi PJS-nya paling besok saya mampir Bu Ita ya. Baik, bisa pagi ya. Ada di rumah ya. Kita juga bisa. Kita juga bisa. Terserah Bapak mau ambil apa mau ambil atau mau di gereja. Ketemu di gereja. Berangkat jam berapa Bu? 8.45 ya. 8.30. Ya. Kita 8.30 Pak. Oke. Saya mampir ke rumah aja besok nggak? Oke. Baik Pak, siap. Oke. Ya, itu lanjut, Bu. Pak. Yuk, Pak Edi lanjut. Lanjut Bu. Yo, monggo. Mau umat ya? Ya. Soal spontan. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pertemuan pada malam hari ini dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu karena berkat rahmat-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pertemuan APP yang pertama. Maka ya Bapak, dengarkanlah doa-doa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau mampukan untuk bertemu, bersekutu dalam masa Prapaskah yang pertama ini. Kiranya jadikan ini awal yang baik untuk pertemuan kami selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ini udah mau selesai atau belum? Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pendampingan-Mu untuk keluarga kami, khususnya, dan untuk keluarga yoga pada umumnya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa, perlindungan dalam kami beraktivitas setiap hari. Semoga bisa terhindar dari virus yang sedang mewabah pada masa ini. Kami mohon supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi kami semua, supaya pandemi ini segera berakhir. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu kepada kami semua keluarga yoga. Berikanlah kami senantiasa kesehatan, keselamatan, penyertaan-Mu dalam segala perbuatan kami setiap hari. Dan juga kami dalam keluarga selalu bergandengan tangan untuk saling membantu dalam segala hal, khususnya dalam mengatasi kebosanan di rumah dalam masa pandemi ini. Sehingga kami dalam segala perkara selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan rahmat kesembuhan dan juga pemulihan. Dan juga untuk Ibu kami, Ibu Kristina, berikanlah penghiburan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalani pemulihan dari sakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikian doa-doa ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami dan akan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini. Bapak Ibu, mari kita satukan doa-doa yang kita sampaikan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, jauhkan kami dari yang jahat. Tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup. Bisa di-share Pak Heri doa penutup. Ya. Mari kita doakan secara bersama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan,
Berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam masa pandemi ini kami semua senantiasa diberikan kesehatan, kerukunan dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baik. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Telah bergabung pada pertemuan pertama pada malam hari ini. Kalau malam hari ini Bapak Ibu merasa bahwa yang maka jangan lewatkan kesempatan untuk pertemuan berikutnya, nanti tambah sedikit. Iya, kita join lagi di minggu depan ya Pak. Minggu depan atau kapan? Jadi diundur? Minggu depan aja. 2 minggu sekali. Gimana Pak Edi? Lanjut aja, lanjut. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan lebih dari 9 akun. Ya. Tapi lumayan loh, 9 akun 14 orang. Ya, betul. Lihat ya Pak. Oke. Terima kasih Ya. semuanya. Salam buat semuanya.